Hai People, kali ini Mahir PPH 21 telah menambahkan aplikasi baru, yakni HRIS Payroll. Aplikasi ini cocok untuk startup dan office yang sistem penggajiannya sederhana, dan perhitungan PPH 21 selalu update dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oke, yuk kita coba kepoin, ada apa aja di HRIS Payroll. Pertama, kita bisa membuat new company untuk perusahaan kita. Company name inisial dapat diisi dengan nama singkatan perusahaan, saya contohkan, Net TV. Company name dapat diisi dengan nama lengkap perusahaan, saya contohkan, PT Net Media Tama Indonesia. Lalu kita bisa simpan dan tunggu beberapa saat, karena aplikasi akan mempersiapkan database perusahaan. Lalu, kita dipandu untuk melengkapi setup parameter settings atau ketentuan dari penggajian di dalam perusahaan. Seperti komponen gaji. Misalkan di dalam perusahaan terdapat 3 komponen gaji, seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, uang lembur, serta potongan koperasi. Kita setup seperti ini. Untuk gaji pokok, akan dikenakan pajak. Untuk tunjangan jabatan, akan dikenakan pajak. Untuk uang lembur, akan dikenakan pajak. Untuk potongan koperasi, untuk ini tidak dikenakan pajak. Sekarang kita sudah punya komponen gaji, berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, uang lembur, dan potongan koperasi. Untuk menambahkan komponen gaji lainnya, seperti tunjangan, potongan, THR dan bonus, dapat dilakukan lagi setelah aplikasi selesai terbuat. Setelah selesai, kita bisa kembali ke panduan. Selanjutnya remunerasi. Remunerasi merupakan paket upah yang akan didapatkan. Misalkan, di dalam perusahaan terdapat 2 paket remunerasi, yakni remunerasi untuk manajemen dan remunerasi untuk staf. Remunerasi manajemen terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Remunerasi staf terdiri dari gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, uang lembur. Kita mencoba membuat remunerasi untuk manajemen. Kita tambahkan gaji pokok. Nominalnya bisa di-set default. Nanti per masing-masing karyawan bisa disesuaikan lagi. Lalu bisa tambahkan tunjangan jabatan. Nominal juga sama, kita set default. Nanti per masing-masing karyawan bisa disesuaikan lagi. Lalu, kita tambahkan paket remunerasi untuk karyawan staf. Kita tambahkan gaji pokok, set default nominalnya. Lalu tambahkan tunjangan transport. Lalu tambahkan tunjangan makan. Sekarang, kita telah mempunyai 2 paket remunerasi untuk manajemen dan staf. Dan sama seperti komponen gaji, paket remunerasi ini dapat ditambahkan lagi setelah aplikasi selesai dibuat. Terakhir, kita bisa tambahkan data karyawan. Saya akan mencoba menambahkan 3 karyawan. Karyawan pertama, Siti Fatimah. Kita tambahkan foto, bisa ambil dari Google Drive atau galeri handphone. Isi email. Isi jabatan karyawan. Isi tanggal masuk karyawan. Status PTKP karyawan. Jenis karyawan. Saat ini masih tersedia pegawai tetap saja. Ke depan akan kita tambahkan untuk bukan pegawai, tenaga ahli, dewan komisaris dan yang lainnya. Pilih jenis pemotongan PPH 21. Di sini terdapat warning. Karena kita belum memberikan paket upah remunerasi.
Nanti saja kita berikannya, kita akan lanjut dahulu untuk menambahkan data karyawan yang lainnya. Video akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, kita akan memberikan paket upah untuk Siti Fatimah. Kita bisa berikan paket upah manajemen, besaran gaji pokoknya bisa kita ganti. Kemudian, video akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Sekarang telah selesai, ketiga karyawan telah kita berikan paket upahnya masing-masing. Panduan setup aplikasi sudah selesai 100%, kita bisa klik button untuk masuk ke dalam aplikasi Mahir Payroll. Di dalam aplikasi, kita dapat melakukan, menambahkan karyawan baru, menambahkan tunjangan atau potongan yang sifatnya sekali saja. Saya contohkan, pada bulan Januari akan mendapatkan uang lembur, sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya, kita bisa melakukan perubahan paket upah. Kita bisa mengikut sertakan program BPJS. Sebelumnya, saya buatkan dahulu master BPJS-nya. Saya ikut sertakan untuk semua program. Tentukan dasar upah BPJS. Bisa ditambahkan dengan tunjangan tetap. Lalu, kita bisa mengikut sertakan karyawan ke program BPJS. Kita juga bisa memasukkan data karyawan resign di sini. Saya contohkan, untuk processing penggajian dan ekspor data pelaporan, hanya bisa dilakukan khusus akun yang sudah berlangganan. Kamu bisa langsung berlangganan di sini. Saya akan mencoba menggunakan akun yang sudah berlangganan. Di sini saya sudah menggunakan akun yang berlangganan. Kita akan mencoba melakukan proses gaji periode Januari. Jika sudah, kita bisa ekspor data gaji. Bisa kita send ke email, supaya bisa kita buka pada komputer kita. Kita bisa buka inbox email kita. Dan rincian gaji dapat dilihat, mulai gaji bulanan dan detail pertunjangan juga akan disajikan. Karyawan juga bisa menggunakan aplikasi Mahir Payroll secara gratis untuk bisa melihat slip gaji online. Sepanjang karyawan login dengan menggunakan email yang didaftarkan sebagai karyawan.
Sekarang, kita coba lihat slip gaji. Di sini terdapat rincian slip gaji dan rincian slip perhitungan PPh 21. Jika kamu menemukan kendala saat menggunakan aplikasi, jangan sungkan chat kepada kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.